mendapatkan zat gizi yang penting? Oh, gampang sekali. Kasih pertama, misalkan nih, kalau saya pakai ilustrasi ini, contoh mungkin. Salah satu penyebab banyaknya masalah-masalah kewanitaan, dan tidak hanya kewanitaan tapi pria juga, salah satunya adalah karena tadi kan gula tuh, over karbo. Nah, karbonya diganti dengan karbo yang sehat. Contohnya apa dong karbo yang sehat? Oh, banyak lah. Singkong tuh karbo sehat. Umbi itu karbo sehat, katakanlah apalagi itu jagung tuh katakanlah karbo yang sehat, ya umbi-umbian segala itu kan karbo semua, tapi dan berbagai macam jenis umbi-umbian kan banyak sekali tuh. Nah, itu bisa kita pakai, itu yang pertama. Atau kalau misalkan masih katakanlah mengkonsumsi nasi, misalkan nasinya Anda perlu modif sedikit, cari nasi-nasi yang masih mengandung serat. Contohnya apa? Brown rice misalkan, nasi atau beras coklat kan bisa tuh. Ya, jadi beras coklat itu salah satu beras yang masih mengandung mineral-mineral dan enzim-enzim penting lah yang ada di dalamnya, sehingga kita makan itu nggak akhirnya banjir gula dalam atau banjir glukosa dalam tubuh kita. Atau pakai, kalau saya memang tidak terlalu suka dengan beras hitam sama beras merah karena rasanya nggak terlalu enak kalau buat saya. Makanya kalau saya biasanya milihnya ya beras coklat. Ya kalau nggak beras coklat, beras putih tetap yang organik, tapi itu bisa. Itu ya. Itu pertama. Lalu yang kedua apa? Tepung tadi kan, tepung masuk, dia kan gula juga tuh, karbo juga, karbo olahan. Nah, ketika dia masuk, ibu-ibu sekalian, otomatis kalau nggak kepake lama-lama kan tepung ini akan diubah tubuh dari glukosa menjadi glikogen, glikogen nggak kepake dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Nah, maka di sini kan perlu lemak nih, berarti kita perlu nge-support atau nge-supply lemak supaya apa? Supaya mesin kita itu bekerja dengan normal. Tapi bukan lemak dari sumber yang kayak begini tadi, apalagi dari sumber dari lemak trans ya, yang berupa minyak goreng. Anda bayangkan, ada tepung digoreng, kasih gula, ya, kasih mentega lagi. Mentega itu dari apa? Sawit. Jadi kalau Anda kan bagus dong, ntar dulu. Kita kalau bicara sawit itu kan lemaknya lemak trans. Dia gampang sekali teroksidasi. Jadi daripada Anda makan sawit, mendingan Anda cari katakanlah ghee. Ghee itu lemak hewan. Ya, kalian tahu ghee ya. Saya belum pernah bikin postingannya ghee, atau kalau nggak unsalted butter, itu kan itu juga dari hewan juga tuh bisa tuh, ya. Atau kalau nggak dari lemak nabati, dari apa? Wah, di negeri-negeri ya yang makanannya full dengan rempah, salah satu problem atau mungkin salah satu hal yang perlu kita sikapi itu adalah penggunaan santan yang berlebihan. Santan aslinya kalau tidak dipanaskan berulang-ulang itu bagus banget, Bu. Kalau Anda yang mungkin di sini tadi saya lihat ada salah satu kayaknya perwakilan Ibu Ketua itu tadi, Bu Nababan ya, saya Bu Nababan. Ibu siapa tadi tuh? Yang tadilah yang ngasih sambutan. Bukan ibu ini sama Ya, Ibu Nababan, maaf kalau salah sebut. Nah, saya waktu ke Medan, ada sahabat saya banyak di Medan. Itu ada satu makanan Medan namanya ita-ita. Kalau ibu Nababan tahu tuh ita-ita itu keren loh itu. Isinya apa ita-ita itu? Ita-ita itu isinya beras ya. Ini saya kasih resep buat bersihkan jantung dan bersihkan reproduksi Anda. Masya Allah, keren resep ini. Ita-ita itu beras Anda rendam semalaman. Nanti mungkin bisa tanya Bu Nababan tuh, beliau lebih paham tuh, karena saudara kita di Medan tuh sudah tahu tentang itu ya. Direndam semalaman ya, dari katakanlah jam 9, nanti paginya disaring, itu tumbuh cuk gitu ya. Tumbuhnya nggak bunyi kayak begitu amat, itu Indonesia aja cuk gitu kan. Lalu lepas jadi tumbuh itu, bapak ibu ibu-ibu masukkan di situ ya, pakai baskom kecil lah gitu kan. Masukkan di situ apa itu namanya, kelapa parut cuk gitu kan. Nah, kalau kelapa diparut bunyi pun tak macam itu. Oke. Nah, lepas itu setelah kelapa diparut kasih garam sedikit, oke, tapi garam mineral yang non refinasi ya, ingat kata-kata saya. Dan setelah dikasih garam, Anda boleh tambahkan gula aren atau gula kelapa atau gula Jawa yang diparut keruk itu, masukin itu, aduk-aduk pakai tangan Anda. Ya, lalu nanti dibikin bola-bola. Itu Pak, Bu, itu kalau Anda makan, rutin aja makan itu, selama berapa lama? 3 bulan ya. Itu insya Allah jantung Anda akan sehat. Jantung Anda akan sehat. Mudah sekali. Itulah back to nature sebenarnya kan. Apakah di situ ada karbonya? Ada. Karbo dari mana? Nah, itu gulanya kan karbo, tapi bukan karbo biasa, bukan gula pasir kan. Kemudian ada lemak nggak? Ada. Kelapa
Santan, kan tadi kan saya bilang, tapi kita nggak bikin santan kan. Kelapa parut tadi itu subhanallah ya, kalau kita masukkan situ kan jadi sumber lemak yang sehat, ya lemak jenuh tapi lemak yang sangat sehat sebenarnya. Terus apalagi tadi garam sebagai mineralnya, kemudian apalagi itu beras sebagai karbonya, tapi cari beras-beras yang sehat ya, Masya Allah. Itu Anda kan bisa, kalau ita-ita itu kalau di buat bulat-bulat gitu ya. Lalu ini bisa toppingannya macam-macam loh. Bisa Anda kasih katakanlah ikan-ikan sarden atau apa untuk dimakan. Dan itu sudah fully, kalau boleh saya katakan, nutrient dense. Ya, dia padat dengan nutrisi. Ya. Daripada misalkan nih, misal makan semangkok mie ayam sama itu, bagusan itu. Serius. Apalagi toppingannya Anda ganti, bisa pakai ikan teri. Anda berarti dok boleh cocol pakai sambal, boleh, ya. Salah satu caranya, ya. Kalau kita bicara back to nature, memang kita harus ngerti makanan yang kita makan itu apa. Jangan lagi makanan pabrikan, ya. Jangan lagi makanan kemasan, tapi makanan yang tumbuh di tanah, makanan yang kita kupas, itu yang kita makan. Itu sebenarnya konsepnya, ya.